Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Sabita Al-Khairiyah dengan nomor induk mahasiswa 43030200003 dari kelas PMI 2A. Di sini saya akan memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Ibu Hardiningsi MAG. Saya dalam analisis ini mengangkat tema mengenai ketentuan mawaris dalam Islam. Mawaris itu sendiri adalah pemindahan harta atau hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Untuk mengetahui hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika akan membagi warisan adalah yang pertama, menghitung biaya sakit. Kemudian, menghitung biaya pengurusan jenazah. Yang ketiga, melakukan pelunasan hutang piutang. Yang keempat, melaksanakan wasiat jika ada. Dan yang terakhir adalah zakat. Adapun sebab-sebab mendapatkan warisan yaitu memiliki hubungan nasab atau keturunan. Yang kedua adalah hubungan pernikahan. Yang ketiga adalah wala atau memerdekakan mayit yang pernah menjadi budak. Yang keempat, yang terakhir adalah sesama muslim. Jika tidak ada ahli waris, maka bisa disalurkan ke Baitul Mal. Setelah mengetahui pemaparan mawaris, alangkah baiknya kita perlu memahami lebih lanjut mengenai rukun waris. Rukun waris ada 3. Yang pertama adalah muwaris, orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan. Sedangkan yang ketiga sendiri adalah maurus atau harta warisan. Jika ada rukun waris, maka ada penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan, seperti hamba sahaya telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 75. Yang selanjutnya adalah seorang pembunuh, diriwayatkan oleh An-Nasai, serta orang yang murtad dan kafir dari sabda Nabi oleh muttafaqun alaih. Kemudian jumlah ahli waris sendiri ada 25. Dari pihak laki-laki ada 15, sedangkan dari pihak perempuan ada 10. Adapun ahli waris yang tidak terhalang oleh siapapun adalah keluarga inti seperti suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Ada istilah ahli waris, zawil furud, adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya. Terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-7 dan ayat 11 dengan terjemahan sebagai berikut. Ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu dan bapak serta kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian terjemahan ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak orang perempuan. Jadi jika dalam keluarga terdapat anak laki-laki serta anak perempuan, anak laki-laki tersebut mendapatkan 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian, maka besaran warisan jika dijumlah adalah besaran yang laki-laki daripada yang perempuan. Untuk itu adanya furudul muqaddarah yang merupakan kadar bagian ahli waris yang sudah ditentukan sebesar 1/2, 2/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Sedangkan istilah lainnya yaitu asobah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang ditentukan. Biasanya ini berlaku untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Saya akan membahas berikut adalah tata cara pembagian harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Dengan catatan pertama,
ada hal-hal yang harus diselesaikan sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Yang pertama adalah diambil untuk biaya perawatan mayit sewaktu sakit. Misalnya untuk biaya pengobatan, biaya rumah sakit, dan yang lainnya. Yang kedua, diambil untuk biaya pengurusan mayit. Misalnya untuk pembelian kain kafan, kayu papan, untuk tarif orang yang menggali kubur atau yang lainnya. Yang ketiga, diambil untuk zakat. Yang keempat, diambil untuk membayar hutang, nazar, sewa barang, ataupun yang lainnya. Yang kelima, diambil untuk wasiat apabila ada. Untuk lebih lanjut, mari saya akan menjelaskan tentang contoh melakukan perhitungan warisan. Berikut adalah pernyataan Bapak Haji Sabar telah meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebesar dan sebanyak 50 juta rupiah. Setelah diambil untuk pengurusan mayat, sisa 48 juta rupiah. Sedangkan ahli waris terdiri dari istri, ibu, seorang anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Yang ditanyakan adalah berapakah bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Penyelesaiannya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung ahli waris dan bagiannya. Istri mendapatkan 1/8 bagian, ibu mendapatkan 1/6 bagian, sedangkan anak laki-laki dan 2 anak perempuan adalah asobah. Kemudian kita bisa mencari asal masalah. Asal masalah itu bilangan terkecil yang habis dibagi penyebut pecahan bagian ahli waris. Karena penyebutnya istri dan ibu bilangan 6 dan 8, maka asal masalahnya adalah 24. Kemudian kita bisa menghitung bagian ahli waris. Untuk istri, 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Kemudian kita bisa mengambil jumlah sisa yaitu 48 juta. 3/4 atau 1/8 dari 48 juta rupiah adalah 6 juta. Jadi bagian istri mendapat 6 juta rupiah. Untuk bagian ibu, 1/6 dikali 24 adalah 4. 1/6 dari 48 juta adalah 8 juta. Jika ditotal, bagian ibu dan istri sudah 14 juta sendiri. Sisanya 48 juta dikurangi 14 juta adalah 34 juta untuk asobah. Berdasarkan ketetapan dan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa, jika anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian, maka 1 anak laki-laki 2/4 dikali sisa yang tadi adalah 34 juta rupiah, sejumlah 17 juta rupiah. Kemudian yang 2 anak perempuan adalah 2/4 atau setengah dari 34 juta adalah 17 juta. Jadi jika masing-masing anak perempuan bisa mendapatkan 8.500.000. Terdapat beberapa hikmah dalam mempelajari mawaris. Yang pertama, dapat menghindari keserakahan yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, terjalin ikatan persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghindari fitnah sesama ahli waris. Yang keempat, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mampu mewujudkan kemaslahatan hidup keluarga dan bermasyarakat. Melihat realita yang terjadi di Indonesia dalam pembagian ahli waris, yang mendapatkan warisan harus memahami ilmu mawaris terlebih dahulu. Maka ketika saat pembagian warisan tersebut akan tidak terjadi persengketaan, dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Sehingga kita semua harus berpedoman kepada sumber hukum Islam yang ada. Apabila dalam suatu keluarga adanya wasiat, harus dilaksanakan terlebih dahulu dan menjadi wajib karena bersifat amanah. Wasiat wajibah diutamakan dan besarnya tidak kurang dari 1/3 bagian harta mayit. Tetapi berkaitan dengan orang yang berbeda agama, misalkan
ataupun anak angkat atau bukan keturunannya, maka tidaklah wajib mendapat warisan karena berbeda agama serta bukan hubungan darah, bukan ahli waris, yaitu bukan rukun ahli waris yang sudah ditetapkan. Dengan pemahaman ilmu mawaris ini, kita semua dapat menjadi adil dalam hal apapun, dan apabila kita ikut dalam pembagian warisan berupa barang, harta, tanah, rumah, atau yang lainnya, sebaiknya kita rawat saja, tidak perlu dijual walaupun keadaannya mendesak, karena suatu harta itu apabila peninggalan orang yang sudah meninggal, tanggung jawab yang dipikul untuk anak keturunannya itu juga sangat besar. Sekian penjelasan mawaris yang dapat saya sampaikan. Mohon bimbingannya serta koreksi dari teman-teman semua maupun ibu dosen. Apabila terdapat kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.